karena apa yang diturunkan kepada Nabi Isa itu adalah sebuah kebenaran gitu. Saya ulang lagi ya, Bapak Yusuf. Muslim menolak kisah Injil tentang Yesus sebagai tanda kutip pengganti dosa-dosa kita. Oh iya. Benar atau salah pertanyaan ya, itu? Itu kami tolak kalau maaf itu. Statement ya. Anda pasti menolak kan ya? Berarti betul ya di kalimat ini ya. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Lalu yang benar untuk yang tidak adil. Betul atau salah Bapak Yusuf? Yang benar maksudnya? Yang benar untuk yang tidak adil. Statementnya itu. Betul yang atau benar, salah? Sebentar, coba dilengkapi Pak pertanyaannya. Yang benar untuk yang tidak adil. Masalahnya ini kalimatnya panjang, jadi harus satu persatu. Kalau nanti Anda mengamini, membenarkan, berarti pertanyaan ini tidak saya lanjut. Cukup sampai di situ. Tetapi kalau pertanyaan ini salah, lah ini baru. Toh? Poin, Pak, to the point. Oh, nggak bisa, Pak. Ini pertanyaan ini panjang, Pak. Jadi panjang, tetapi merujuk ke satu kata saja sebetulnya. Ya, saya ulang lagi ya. Bapak Yusuf, PI, yang saya katakan tadi ada satu statement, Muslim menolak kisah Injil tentang Yesus sebagai tanda kutip pengganti dosa-dosa kita. Anda mengatakan, oh iya, itu benar. Yeah. Lalu kelanjutannya, yang benar untuk yang tidak adil. Itu betul atau salah, Pak? Maksudnya apa itu? Ini pertanyaan profesor ini. Nah, ini berarti sudah nggak nyambung ini. Loh, gimana? Oke, saya ini aja. Saya stop aja dulu. Siapa yang nggak benar? Karena ini panjang juga. Butuh logika yang tinggi, mungkin Pak Yusuf juga ini ya apa masih capek atau lelah, mungkin di lain waktu aja. Saya kira di lain waktu aja. Nanti saya lanjut. Kalau kita ketemu di Yusuf di PI aja. Oke. Nanti kalau kita ketemu kembali itu nanti kita bahas itu, Pak. Mungkin nanti bisa Bapak perjelas pertanyaannya. Yang saya bingung pertanyaan nomor 2 gitu. Yang benar untuk yang tidak adil gitu. Iya, itu ada korelasinya. Ada korelasinya, Bapak. Tapi kayaknya Bang Suma ada raise hand tuh. Mungkin ada sesuatu yang disampaikan beliau. Coba. Maaf, teman-teman boleh meluruskan sedikit. Izin ya. Pak Ihsan insya Allah di sini sedang banyak menarasikan, sedang melahirkan pernyataan Bapak. Kalau boleh saya ngasih saran, ini kalau boleh ya. Dan kami juga teredukasi dengan ini. Mungkin Bapak di sini aja, Kang Yusuf ada. Saya minta Pak Juma juga kalau nggak keberatan, ayo mungkin ada waktu nggak jam 11 sih. Mungkin jam setengah jam ke depan gitu. Kalau memungkinkan ya, tapi kami nggak boleh maksain, udah capek juga. Kalau mungkin silakan gitu. Jadi insya Allah Pak Ihsan di sini kita udah lagi melivekan. Ya, Utiripa juga melivekan, Pak PI juga melivekan. Insya Allah pernyataan Bapak sedang didengar Pak oleh banyak Muslim. Ini momen bagus untuk Bapak. Bapak kan selalu ingin sekali tuh kalau di setiap bicara di-livekan. Ini kesempatan Pak Ihsan. Iya. Betul. Boleh, iya. Boleh silakan. Ini pernyataan Bapak bagus tuh kalau boleh. Cuman ini kalimat ini masalahnya begini, Bapak Angon, terlalu panjang, jadi harus satu kalimat itu harus saya pertanyakan karena ini berupa statement. Tapi kalimatnya nggak nyambung, Pak. Mohon maaf. Kalau bisa mungkin di ini Bapak diperingan ya bahasanya yang mudah kami cerna gitu kan. Yang kami secara umum lah gitu. Ya dimaksud Oke, siap. Kita kasih Gurunda coba. Gurunda mungkin udah menangkap mungkin. Ya, siap. Ya. Boleh dimulai pertanyaan yang tadi? Ya. Pertama. Iya, mohon maaf ya Pak Yusuf ya, karena sebetulnya pertanyaan ini saya tujukan kepada Enggak apa-apa, Pak. Ya, nanti mungkin bisa dibahas lagi di PI ya. Oke. Silakan. Terima kasih Pak Yusuf. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Anda. Baik, Bapak Suma, ya, saya ulang ya. Muslim menolak kisah Injil tentang Yesus sebagai tanda kutip
pengganti dosa-dosa kita. Anda mengamini nggak kalimat ini? Iya, sesuai dengan Al-Quran diterangkan wa ma yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kali datang nabi kepada Bani Israel pasti diolok-olok oleh mereka. Terima kasih. Berarti Ya. Anda mengamini ya. Siap. Iya. Lalu ada statement yang kedua yang berkorelasi dengan statement yang pertama tadi, yaitu yang benar untuk yang tidak adil. Menurut pandangan saudara, ya atau tidak? Yang benar untuk yang tidak adil. Iya. Ya, saya rasa kalau mengatakan benar dan itu tidak adil, justru di dalam kitab Anda diterangkan bahwa pengajaran tentang dosa waris yang harus ditebus oleh manusia bernama Yesus itu tidak pernah diajarkan Yesus itu sendiri. Jadi kalau Anda mengatakan benar menurut saya bahwa penghinaan kepada Nabi Isa atau Yesus ketika dia datang ya, dianggap sebagai sebuah tindakan di mana manusia itu harus terkutuk di atas tiang salib demi menebus dosa-dosa kalian dari hukum Taurat, lalu kemudian disebut kami itu tidak adil, ya justru adilnya Tuhan adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Manusia akan dihukum berdasarkan atas apa yang dilakukan mereka, diupah sesuai dengan perbuatan masing-masing. Baik. Terus Bapak Suma, ya. Ya. Jadi saya ulang lagi, ya. Saya cepatkan aja ya pertanyaannya. Tapi saya ulang yang pertama supaya tidak gagal paham, ya. Karena panjang ini. Muslim menolak. Pertanyaan. Iya, baik. Pertanyaannya tolong dikerucutkan aja, Bang. Oke, ya. Ya. Saya ini ya, saya ulang aja ya supaya tidak lupa ya. Iya. Muslim menolak kisah Injil tentang Yesus sebagai pengganti dosa-dosa kita, yang benar untuk yang tidak adil. Pertanyaan saya kepada Abang Suma, bagaimana Anda menjelaskan bahwa dalam pandangan Muslim tentang salib, seseorang yang sama sekali tidak bersalah mati di tempat Yesus setelah Tuhan membuatnya tampak seperti Yesus? Bukankah ini pengorban pengganti? Baik. Ya, silakan. Jadi gini, Allah menerangkan ya bagaimana kemudian sosok Nabi yang diutus kepada mereka, Innallaha wa rabbi wa rabbukum fa'abdu hadza siratum mustaqim. Lalu kemudian yang ingin Anda uraikan di sini adalah ketika orang-orang Yahudi pada masa itu dan orang-orang Romawi menangkap sosok yang mereka akui sebagai Nabi Isa atau Yesus, Allah menggantikan kedudukan itu. Nah, di sini yang perlu Anda pahami bahwa yang diserupakan kemudian bukan kepada kami umat Islam, tapi diserupakan Allah kepada mereka yang menangkap sosok yang mereka sebut dengan sebutan Yesus. Seperti itu, Bang. Ya, Abang Suma. Ya. Jadi memang terlalu banyak ya. Sebetulnya ini ada mengandung sangat intisari dari statement-statement itu. Mungkin ada perlawanan ya, ada perlawanan. Di satu sisi argumen dari pihak Muslim membolehkan sebagai pengganti dosa, tetapi di satu sisi untuk tidak jamak ya, tapi untuk Abang Suma khususnya mengatakan bahwa pengganti itu membolehkan atau mengamini. Bagaimana dengan dua kalimat yang bertentangan seperti ini Anda menyimpulkan seperti itu? Jadi saya kira Anda mungkin juga bisa merenungkan, mungkin bisa memutar ulang ya dari pertanyaan ini, karena maknanya sangat luas dan ini akan bertentangan dengan keyakinan Anda. Saya kira itu dulu, Bang Suma. Saya akhiri. Terima kasih atas kesediaan Anda sudah menjawab pertanyaan saya.
Mungkin di lain waktu nanti bisa sedikit, ya. disambung lagi, Bang. Oke, saya sudah paham apa yang Anda uraikan. Jadi gini, Allah dalam hal ini tidak seketika itu juga melakukan sebuah tindakan tanpa latar belakang. Jadi ketika Al-Quran menerangkan, mereka mengira bahwa mereka telah menangkap, membunuh, menyalib, padahal sesungguhnya yang mereka salibkan adalah orang yang diserupakan dengan itu. Jadi diserupakan bagi mereka artinya ini ada kronologis sebelumnya. Ada kronologis sebelumnya yang mendasari hal ini. Bagaimana kemudian ada pengkhianat di kalangan murid-murid Nabi Isa atau Yesus. Lalu kemudian kalau kita mau melihat di data yang ada, yang masih ada di dalam kitab Anda yang Anda jadikan sebagai kitab suci, di situ ada dua nama orang yang sama, Yesus Barabas dan juga Yesus Kristus. Di mana Yesus Barabas ini jelas adalah penjahat yang dicari-cari oleh pemerintah yang berkuasa pada masa itu. Pemerintahan yang berkuasa adalah Kekaisaran Romawi pada masa itu. Dan yang mereka jadikan sebagai penjahat pemerintahan adalah Yesus Barabas. Mereka tidak menemukan, baik Herodes maupun Pilatus tidak menemukan kesalahan terhadap Yesus Kristus. Nah, kalau kita ingin melihat secara jeli data yang ada, ketika Allah menerangkan diserupakan ya oleh Allah untuk mereka. Siapa mereka? Orang Yahudi dan orang Romawi. Pertanyaannya kemudian, kemana Yesus Barabas penjahat ini? Ketika ada oknum yang kemudian disalibkan, dibunuh di atas tiang salib. Kemana Yesus Barabas? Sementara dia adalah penjahat. Dia yang harus dieksekusi. Itu satu. Kedua, berbicara mengenai kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, itu kami umat Islam seperti yang diterangkan adinda saya tadi, Unirifa, bahwa kami tidak menolak, kami tidak menerima. Karena itulah kemudian setiap kami menjabarkan, kami harus mengurai terhadap lawan diskusi kami harus menyadarkan mereka dengan mengutip dari data-data yang ada dalam kitab mereka. Contoh misalnya di Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, dia mempersembahkan doa kepada Tuhan agar dia diselamatkan dari maut. Apa yang terjadi? Dan atas kesalehannya, Tuhan mengabulkan doanya, berarti dia tidak mengalami maut. Itu satu. Kedua, di dalam Matius 4 atau Lukas 4, di situ sangat jelas diterangkan bahwa kalau kau anak Allah, ada tertulis bahwa Allah akan mengirim malaikat untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Benar enggak Yesus itu adalah anak Allah? Benar. Benar enggak ada tertulis seperti itu? Benar. Di mana? Mazmur 91. Nah, apa yang tertuang di sana? Ternyata anak Allah tidak akan mungkin kemudian kakinya terantuk kepada batu, apalagi mati dibunuh oleh orang-orang kafir yang membenci terhadap misi kerasulannya. Berarti apa yang diterangkan oleh Al-Quran dalam surah An-Nisa, ya, itu mutlak benar adanya. Nah, kembali kepada pertanyaan Anda, bagaimana mungkin kemudian, saya sederhanakan pertanyaannya, bagaimana mungkin kemudian Allah menyelamatkan satu manusia, kemudian mengorbankan satu manusia? Kan itu ya pertanyaannya. Jawabannya, proses ini Allah turut campur kemudian mengambil tindakan sesuai dengan Mazmur 91 oleh karena ada kronologis penyebab sebelumnya. Nah, sehingga akibat itu muncul. Jadi apa yang diterangkan oleh Al-Quran, ya secara data, itu sudah akurat adanya. Kemudian ya seperti yang saya terangkan tadi, setiap nabi yang datang kepada Bani Israel itu pasti diolok-olok. Tunjukkan satu nabi yang tidak diolok oleh mereka. Pasti diolok-olok oleh mereka. Daud, Salomo, Lut, semua diolok-olok oleh mereka. Berarti 1400 tahun silam menerangkan wa ma yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yastasiun, selalu mereka perolok-olokkan nabi yang datang kepada Bani Israel, itu diterangkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW 1400 tahun silam. Nah sekarang Lembaga Alkitab Indonesia yang diresmikan tahun 1954 itu mengiyakan dengan menuliskan terjemahan-terjemahan kitabnya mereka, di mana Lut diceritakan sedemikian rupa, Zakaria sedemikian rupa, kemudian Yesus sedemikian rupa, lalu kemudian Musa, Abraham, Yakub dan semuanya, itu ada cerita-cerita yang mengolok-olok kepada para nabi.
Inilah bukti bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu tidak bisa bahasa Ibrani, tidak bisa bahasa Aramaik, bahasa Yunani, apalagi bahasa Bugis. Tapi kenapa kemudian Rasulullah mampu menerangkan ini? Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastaziun. Beliau tidak pernah membaca kisah Lut digauli sama anak gadisnya secara bergantian. Dia tidak pernah membaca tentang kisah Daud, bagaimana dia mensinahi istri Urea dan seterusnya. Dia nggak pernah membaca tentang Abraham yang membiarkan istrinya menikah sementara Sarah masih dalam keadaan istrinya dinikahi oleh Fir'aun. Tidak pernah dia baca itu. Tapi kemudian Rasulullah menerangkan. Dan hari ini kita buktikan bahwa memang kegemaran orang Yahudi khususnya dalam kitab ini, Bani Israel, itu gemar memperolok-olokkan ketika ada nabi yang diutus kepada mereka. Nah, sekarang bagaimana dengan buah dari perolok-olokan itu? Kita lihat bagaimana kemudian diterangkan oleh Bani Israel dari suku Benyamin, mengaku orang Farisi, mengaku orang yang tidak bercacat dalam hukum Taurat, mengatakan Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Bahkan tidak habis sampai di situ, rambutnya yang gondrong pun ikut jadi olok-olokan. Nah, itulah hebatnya Bani Israel. Nah, sekarang teman Kristen itu mengaminkan. Oh, ternyata Nabi yang datang kepada Bani Israel, yang mengajarkan Injil, mengajarkan untuk menggenapi hukum Tuhan kepada Bani Israel, itu ternyata mati terkutuk di atas tiang salib demi untuk menebus dosa kita. Membebaskan kita dari aturan Tuhan dan memerdekakan kita dari penghambaan. Padahal sederhananya begini. Hukum Taurat itu adalah ketetapan Tuhan yang Tuhan katakan di dalam Amsal 30 nomor 6, jangan kau merubah, jangan kau menambah, jangan kau mengurangi firman-Ku, ketetapan-Ku yang datang kepadamu. Perjanjian baruku adalah aku akan memasukkan ke batin setiap Bani Israel hukum Taurat. Nah, kemudian ketika sosok ini datang, Bani Israel, ahli kitab ini, ketika Yesus mengatakan waspada terhadap ahli kitab, waspada terhadap orang Farisi dan seterusnya. Lalu kemudian di dalam Kejadian 49 nomor 10, nomor 27, Yakub mengambil anak-anaknya dan menerangkan satu persatu anaknya dia nubuatkan, giliran nubuatannya sampai kepada Benyamin, dia katakan keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala. Nah, ada ahli kitab yang kemudian mengaku dari Benyamin, orang Farisi, dan dia adalah pendiri Kristen. Kenapa saya katakan pendiri Kristen? Hukum Taurat itu diperuntukkan kepada Bani Israel. Kenapa kemudian ada sosok yang mengajarkan bahwa kaumnya dibebaskan dari hukum Taurat dengan matinya Nabi Tuhan di atas tiang salib dengan cara terkutuk? Nah, inilah yang ingin saya sampaikan ke Abang. Mohon maaf, Gurunda Yusuf, saya bukan mengucilkan antum, tapi saya melihat pertanyaan ini memang mau menjebak. Tapi insya Allah pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu akan dengan mudah kita jawab. Demikian dosa. Keluarin aja lah si Ferguson ini, ya Allah. Apa sih? Gak usah gitu. Kamu tuh nggak ada manfaatnya, nggak ada Ferguson. Ayo dialog. Enggak, kamu nggak ada adabnya. Yang benar, yang santun. Sebentar, boleh saya lanjut? Jangan ini lanjut Pak. Ibu Rifa, ya. Boleh, terima lanjut, kasih. Pak, lanjut. Ya, terima kasih. Baik, Bang Suma, terima kasih atas jawabannya. Ini kok anak panti gereja masuk lagi. Dah, lanjut silakan. Ya. Kohosnya kebanyakan kali ya. Ini aja kohosnya biar nggak masuk lagi Ferguson. Nggak ada manfaatnya Ferguson itu beneran. Justru hanya akan memperkeruh nuansa NKRI kita ini yang kita sama-sama pengen mengedukasi malah rusak. Nggak usah itu si Ferguson itu. Lanjut Pak. Mohon maaf. Ya, saya juga harus ada keperluan tapi nggak apa-apa. Ini juga satu hal, sebetulnya pertanyaan ini kontradiksi, ya. Tapi tidak semudah itu jawabannya. Jadi saya ulang ya, di sini poin-poinnya aja, a few poinnya. Abang Suma di satu sisi mengamini yaitu sebagai pengganti dosa-dosa. Itu a few poinnya ya, sebagai pengganti dosa-dosa. Lalu yang benar untuk yang tidak adil. Tapi di satu sisi Tuhan alam semesta
mengizinkan adanya pengorbanan pengganti. Jadi saya kira itu saja, nanti bisa dilanjutkan diskusi masalah ini. Singkat aja Pak. Saya Ya, itu sudah selesai Ibu Rifa. Ya, terima kasih. Saya bacakan dalil Bapak aja di Amsal 21 ayat ke-18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur, dan itu memang diajarkan di kitab Amsal. Jadi kalau seandainya umat Islam mempercayai bahwa Allah menggantikan orang jahat, orang baik, kemudian digantikan dengan orang jahat, justru dilegitimasi oleh kitab Amsal. Saya rasa begitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Nanti di kemudian hari mungkin bisa disambung dengan Abang Suma yang terhormat. Saya ucapkan selamat malam Ya, semua. makasih, Saya mohon malam. izin. Ya, Selamat malam. sampai jumpa ya. Selamat malam. Oke. Maksudnya Yudas ya, Yudas Iskariot. Wallahu a'lam bishawab. Skakmat itu Amsal. Iya, jadi Yudas mungkin kayaknya. benar Bang Zuma. Jadi kalau yang saya tangkap, Bapak ini mencoba membuat sebuah kontradiksi dengan bahasanya yang memang kalau kita sekilas mendengarkan agak sulit untuk mencerna. Maksudnya yang benar untuk yang tidak adil. Jadi beliau belum tahu, belum paham bahwa esensi dari Allah Subhanahu wa taala itu tentang dirinya sudah menetapkan sifat bahwa Allah Maha Adil dan Allah tidak pernah menzolimi. Artinya Allah tidak menggantikan Nabi Isa alaihissalam dengan orang yang baik gitu loh. Tapi Allah menggantikan dengan orang yang memang layak dan pantas untuk mendapatkan apa yang dia dapatkan. Karena sistem di dalam Islam ini Tuhan yang memberikan segala sesuatu, apa yang dilakukan orang itu maka itu yang didapat. Ternyata legitimasinya ada di dalam kitab Amsal tadi. Tapi nggak apa-apa kalau Bapak tadi mau berbeda dengan kitab Amsal, kita nggak masalah kalau gitu. Gitu aja sih. Ya, ada teman kita ini pengembara akal mungkin mau bicara ya. Oh ya Bang, itu Bang Satria. Monggo Bang Satria. Noise ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Satria. Apa ya? Yang terhormat ya, Bumi Rifa, Gurunda Mualim, Gurunda Zuma, terus abangku Bang Farhan dan guru-guru di sinilah, semuanya sama teman-teman Kristen. Mudah-mudahan atmosfernya nggak begitu nggak begitu menegangkan gitu. Nyantai kita, cuma lagi lemes semuanya Bang. Ustadz Zuma sepertinya sedang nggak enak badan itu, batuk-batuk tadi. Iya betul. Kita tetap euforianya, tetap kekeluargaan. Nah, tapi lagi atau saya juga batuk tuh. Bunyi kan barusan tergerus. Monggo lanjut Bang. Iya. Masih ada nggak pihak Kristen masih ada ya? Ya. Ini ya apa namanya? Saya panggil Gurunda Zuma Mualim aja ya, orang yang berilmu. Ini ada Bang Suma aja Bang Suma apa Bang Suma? Ya saya pengen manggilnya Mualim aja. Iya. Beliau mualaf Bang Zuma yang kemarin mualaf di PI itu. Yeah. Silakan Bang Zuma. Masya Allah. Gini Mualim. Ini khusus untuk untuk saya pribadi dan saya juga mau mengetahui perspektif dari agama Kristen. Nanti kan Mualim mewakili dari perspektif agama Islam. Saya agak terdistract sedikit beberapa hari ya, 2 hari belakangan. Ketika saya merujuk kepada ini Mualim ya, kalender Masehi sebelum Masehi Hijriyah, milenium 1, milenium 2 gitu ya, mulai dari perhitungan dari bulan dan perhitungan dari matahari. Pada akhirnya ternyata di era sekarang menentukan beberapa item-item di bumi ini berkiblat ke para arkeolog yang punya berbagai macam teknologi ya, dan itu juga dominan dari kalangan Muslim kebanyakan. Dan bahkan juga ilmu itu juga diadopsi dari kalangan Muslim yang menyempurnakan itu, arkeologi, termasuk untuk mengukur usia
bebatuan yang ada di Ka'bah itu. Jadi waktu saya memang mempelajari soal genus kita ini, spesies manusia yang memang familianya primata ini, spesies manusia ini Homo sapien ini, memang sepertinya sangat detail sekali, misalkan bukan sangat detail, sangat kuat sekali secara ilmiah bahwa Homo sapien yang bahkan ditemukan di Indonesia itu 40.000 tahun yang lalu, yang paling cepat usianya. Kalau yang tahapan lebih ekstrim lagi, habilis itu udah 2,3 juta tahun yang lalu. Merujuk ke secara genetika dan DNA itu, perhitungan usia Adam itu tidak lebih dari, Adam itu ada, kalau dihitung dari per 2022 ini, tidak lebih dari 8.000 tahun yang lalu. Kalau digenapi 10.000 tahun yang lalu. Nah, perbedaannya kecerdasan dan kecerdasan ataupun ciri-ciri klasifikasi Homo sapien berhenti menjadi nomaden, menjadi manusia seutuhnya Homo sapien, hanya saja punya keterbatasan dalam teknologi, itu sekitar 40.000 tahun yang lalu di Indonesia contohnya ditemukan. Ini bagaimana menurut perspektif pandangan kita sebenarnya dari kalangan kita dan dari kalangan umat Kristen sendiri, yang dikatakan bahwa merujuk kepada nenek moyang kita itu yang sekarang ini ke Nabi Adam, sedangkan tinggi Nabi Adam itu 60 hasta. Kalau kita belajar soal perubahan-perubahan struktur tubuh ini, ya, itu dia tetap namanya hukum alam itu change of universe itu memang dia semakin mengecil, semakin menurun. 60 hasta itu kalau dimeterkan itu 24,3 meter, ya. Sedangkan 2,3 juta tahun yang lalu atau bahkan 40.000 tahun yang lalu, tetap Homo sapiens kita ini berada pada rate rata-rata 180 cm sampai 250 cm. Terlepas ada yang lebih tinggi atau enggak. Nah, ini sangat jelas sekali perbedaannya antara 24 meter pertama dengan tinggi badan kita. Yang pertama. Yang kedua, dari sisi usia, 10.000 tahun yang lalu dengan 40.000 tahun yang lalu. Secara genetika, kromosom, DNA tetap sama, masih terhubung spesies kita saat ini dengan spesies atau genusnya Homo sapien. Ini kalau kita kaitkan dengan keterangan dari perspektif dogmatis agama, ini gimana ya? Saya sekarang merasa bahwa saya berada sedikit di tepi-tepi jurang soal ini. Gitu, Mualim. Terima kasih, Mualim. Iya, mungkin ada teman-teman yang bisa nanggapin gitu. Boleh saya jelaskan? Boleh saya ini dikit ya, Gurunda Azuma, mohon izin. Silakan. Ya, saya tahu apa yang dimaksud oleh Bang Satya ini, bahwa dalam apa yang dikatakan Al-Bantani dalam bukunya Al-Jiz, dia mengatakan, dan beliau juga yang menemukan ini ya, tentang ilmu pertama kali tentang hukum astronomi, dan buku dia disadur oleh Copernicus yang menemukan heliocentris ini. Yang dikatakan beliau adalah begini, manusia itu melewati jalan seperti mountain, seperti gunung, bottom, tinggi, top up, terus bottom lagi, menurun lagi. Itu adalah sirkulasi diagram manusia. Kenapa di dalam nenek-nenek purba kita ya, manusia purba, ada yang pendek sekali kan, ada yang pendek, meninggi. Nah, ini dikatakan Al-Bantani selaras dengan apa yang ada di kitab suci Al-Qur'an, yaitu lama-lama bumi ini akan semakin lama semakin mengembang. Nah, kalau kata Al-Bantani dalam bukunya Al-Jiz itu mengatakan bahwa pengaruh atmosfer, ya, kandungan atmosfer ketika bumi itu mengembang, semesta itu mengembang, terjadi sebuah gesekan-gesekan ya di sana yang mempengaruhi anatomi tubuh manusia. Ya, itu yang dikatakan Al-Bantani di Al-Jiz. Nah, kalau kita kaitkan dengan keimanan Islam, di sini saya mencoba untuk menganalisa apa yang dikatakan Al-Faghani. Al-Faghani mengatakan bahwa manusia itu akan selalu bisa beradaptasi dengan lingkungan seperti apapun, ya, seperti lingkungan apapun. Bayangkan teori ini ditemukan
1200 tahun yang lalu. Ya, 1200 tahun lalu ditemukan teori ini dan ternyata benar, manusia dikumpulkan dengan anjing. Mungkin ada video ya yang manusia dipiara anjing 16 tahun dan tingkah lakunya mirip dengan anjing. Nah, ke Islam di surat Al-Baqarah kalau enggak, itu menyatakan bahwa manusia dengan akalnya ini adalah puncak dari peradaban yang diturunkan ke dalam ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dulu manusia purba dengan otak yang sangat kecil. Nah, manusia ini walaupun dengan otak kecil itu, dia akan lebih tetap bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Bagaimana di gurun pasir dia bisa beradaptasi, bagaimana dia di gunung dia bisa beradaptasi. Ini adalah kaitannya dengan apa yang dikatakan di Al-Qur'anul Karim. Sesungguhnya aku ciptakan manusia dengan sempurna, ya, sempurna dari makhluk-makhluk yang lain. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Mungkin sedikit itu, silakan Ipan Pila ada yang menambahkan. Tafadhol. Mungkin dikasih aja tuh hadisnya itu supaya ketahuan itu tingginya itu yang dibilang berarti 40 hasta atau berapa itu 60 hasta lagi ya, itu posisi di mana, karena yang saya dapatkan itu kondisinya itu waktu Adam alaihissalam itu ada di bukan di bumi gitu ya, begitu ada di bumi gitu itu nggak pernah ada tuh yang saya dapatkan ya, itu nggak pernah dibilang itu tingginya itu 60 atau 40 hasta ya gitu ya. Ada hadisnya. Sebentar, hadis tinggi Adam saya pernah baca ya. Nah, ini hadisnya nih. Menurut hadis siapa ini ya? Hadis Bukhari ya. Ya, Bukhari ya. Banyak hadisnya itu, di Musnad Ahmad juga ada. Ya, jadi singkatnya maka siapapun yang masuk surga ciri fisiknya seperti Adam, tingginya 60 hasta, namun manusia semenjak zaman Adam tingginya berkurang hingga sekarang. Jadi kalau bicara soal dimension tentu tidak kadang-kadang saya juga bingung ya. Kalau bicara soal angka, ruang dan waktu, kita bicara soal alegoris matematis, seolah-olah malaikat itu punya 70.000 mata, sayapnya seluas timur dan barat, sedangkan berada pada dimensi yang berbeda dan hukumnya juga pasti berbeda. Tapi kan itu untuk mendeskripsikan mungkin supaya manusia bisa berkomunikasi ya, ciri-cirinya mungkin itu. Luas surga itu seperti apa gitu kan, jelas dimensinya berbeda, maka hukumnya juga pasti berbeda kan. Hukum postulatnya, hukum absolutnya pasti berbeda kan, gak ada gravitasi. Tentu cara mengukur tekanan dan value-value itu kan pasti berbeda juga, nggak mungkin sama, itu sudah pasti sangat-sangat berbeda. Nah, masalahnya yang pernah saya baca itu pada saat Nabi Adam berjalan di atas muka bumi ini, itu dianalogikan seperti apa gitu. Pokoknya dia memang identik dengan yang sangat-sangat tinggi. Makanya dia melangkah ke sini itu kan ada itu sejarahnya itu. Nabi Adam itu kemana-kemana, dari India dia pergi kemana dengan rentan waktu yang kalau diukur secara ilmiah juga masuk akal. Kalau tingginya 24 meter dengan durasi secepat itu dia melangkah ya. Nah, di sini yang saya bingung itu pertama sebenarnya ya, para abang-abang sekalian, saya hanya memfokuskan bukan soal tingginya. Jadi Adam itu sebagai nenek moyang kita pertama sekarang ini udah dihitung itu 10.000, katakan 15.000 kalau mau kita lebihin. 15.000 tahun yang lalu sudah ada itu. Mau pakai M, SM, BC, BCE, maksudnya sebelum atau sesudah atau bahkan Masehi gitu ya, kalender Hijriyah, suku Maya dan sebagainya, hitungannya masih sama. Nggak pernah keluar dari 8.000 tahun yang lalu Adam itu ada di bumi. Jadi, dan itu rujukannya juga masih linier dengan sejarah dari Nabi Muhammad SAW ke Nabi Ibrahim ke terus ke atas sampai Habil itu sampai ke Nabi Adam, masuk akal. 8.000 tahun yang lalu. Selisih mulai dari kedatangan Nabi setelah Nabi Isa, baru kedatangan Nabi Muhammad kan,
610 itu kan kalau nggak salah kan. Nah itu ternyata masuk akal, 8.000. Masalahnya kalau kita buat satu hipotesa ya, bahwa itu hanya teknik-teknik para kaum barat itu, yang ateis itu, untuk menggeser keyakinan. Masalahnya adalah ilmu itu dipakai juga untuk meneliti benda-benda prasejarah dari kalangan umat muslim. Dan linier pula gitu. Dan memang setahu saya juga para saintis itu, para ilmuwan itu tidak ada kaitan juga dengan ingin mengotak-ngatik dogma kebanyakan. Dan belum ada dari kalangan umat muslim, ilmuwan dari umat muslim kan banyak yang jenius menentang soal Homo sapien ini, fosil Homo sapien ini. Nah itu yang sampai saat ini ya jadi perdebatan, makanya saya mau tahu perspektif bahwa yang dimaksud dengan Adam itu adalah nama atau hanya bangsa, maksudnya Adam itu merujuk kepada bangsa yang baru ya, bukan nama khusus untuk manusia, atau sebenarnya Adam itu nama khusus manusia. Kalau dia, menurut saya kalau itu masuknya ke bangsa, maka masuk akal bahwa bangsa pertama mungkin ya, yang disebut dengan Adam itu adalah bangsa yang diciptakan dari tanah itu tadi ya. Tapi kalau jenisnya dia familianya manusia ya, judul familianya itu manusia, itu sangat bertentangan sekali gitu dengan fakta bahwa paling dekat aja 40.000 tahun yang lalu di Indonesia. Dan mereka sudah menciptakan pakaian. Perbedaannya dengan hewan kan jelas ya. Natural insting itu, insting alami hewan itu sifatnya monoton. Dia tidak akan bergeser dari habitat kecuali ada hal-hal tertentu. Masalahnya, memakai pakaian itu bukan kebiasaan hewan sekali. Bukan. Belum ada satu jenis klasifikasi hewan seperti simpanse atau monyet itu pakai pakaian. Kalau membangun sarang masih belum kuat, masih bisa identik dengan hewan. Tapi kalau udah melukis, membuat simbol-simbol, membuat gambar-gambar, membuat pakaian, itu identik sekali dengan kita, gitu. Dan itu 40.000 tahun yang lalu. Makanya di sini saya masih mencari-cari sih, masih meraba-raba sebenarnya Adam itu, kata Adam itu, dia merujuk ke nama, bangsa, atau memang manusia, atau apa gitu. Kalau khalifah kan jelas ya, kalau Bang Mahadewa kemarin menjelaskan, khalifah itu artinya pengganti, penerus, ya, bisa jadi kepemimpinan juga bisa gitu ya. Tapi yang manusianya ini, nah kalau khalifah jelas, khalifah pertama itu berarti Adam sebagai pengganti, kan gitu, pengganti di bumi ya, pengganti di bumi atau pemimpin di bumi. Tapi kalau Adam dibilang manusia, kayaknya manusia pertama bukan Adam ya. Manusia pertama bukan Adam. Ada yang mau tanggapi itu? Halo? Ini Bang Kinting lagi nanggapin, lanjut. Boleh saya tanggapin? Ya. Oke. Di dalam Al-Baqarah 30 jelas di sana tidak ada kata-kata nas atau manusia. Bisa dibuka Al-Baqarah 30, di sana tidak ada kata nas atau manusia. Merujuk kepada ciptaan, sebagai manusia itu adalah ciptaan dari tanah. Saya setuju bahwa Adam ini bukan manusia pertama. Kenapa? Karena di dalam Al-Quranul Karim pun tidak dijelaskan spesifikasi manusia itu seperti apa. Harus bertangan dua, berkaki dua, tidak. Saya belum menemukan tafsir itu. Saya menemukan malah di tafsir Tirmidzi bahwa manusia yang diidentifikasi di dalam Al-Quranul Karim itu adalah yang makhluk yang bisa berpikir, punya akal, punya naluri, punya nurani untuk membedakan salah dan benar. Artinya ketika ada Adam ini diciptakan, sudah ada makhluk-makhluk yang lain. Karena apa? Saya meyakini bahwa Al-Quranul Karim maha sempurna dan tidak akan pernah ada namanya ya, kesempurnaan Al-Quran itu tidak akan pernah bertentangan dengan sains. Walaupun sains itu bukan sebagai sebuah justifikasi kebenaran, hanya kebenaran majority konsensus di sini. Kenapa dalam hal ini saya setuju bahwa Adam bukan manusia pertama? Karena ditemukan sangat jelas. Yang termudah saja ya, Homo soloensis yang ditemukan di Bengawan Solo yang sekarang ada kerangkanya ada di Sangiran ya, di Museum Sangiran. Itu berusia 120 tahun yang lalu dan masih tulang belulangnya masih utuh.
kalau kita berpedoman bahwa Adam manusia pertama, ini tafsir saya sendiri dan saya kulik dari dari Turmuzi, akan bertentangan dengan hal itu karena bukti nyata terlihat oleh kita dan itu sudah diuji karbon. Usianya adalah sekitar 120.000 tahun yang lalu. Sedangkan Adam ya menurut hitungan paling lama itu antara 10 sampai 15 tahun, 10.000 sampai 15.000 tahun yang lalu. Artinya ada gap di sana, ya ada peradaban gap di sana. Dan ini benar apa yang dikatakan di Al-Qur'anul Karim ayat di Al-Baqarah ayat 30 bahwa di situ malaikat itu bukan maha tahu. Malaikat ini bukan maha tahu dia. Tapi ketika dia membuat sebuah pernyataan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman mukhatabnya saat itu dengan malaikat, kenapa enggak kau ciptakan manusia ya? Kenapa enggak kau ciptakan yang akan membuat kehancuran nanti? Ya, membuat kehancuran dan pertumpahan darah di Al-Baqarah 30. Artinya ada memori di dalam yang pernah disaksikan oleh malaikat ini bahwa pernah ada pertumpahan darah di sana di bumi ini. Pernah ada peperangan di bumi ini. Pernah ada sebuah teknologi yang luar biasa canggih tapi menghancurkan di bumi ini. Nah, itulah yang membuat yang saya korelasikan ya Bang Satria dengan apa yang dikatakan Al-Bantani dalam bukunya Al-Jiz tadi bahwa memang anatomi tubuh manusia dan neokortek manusia ini intelijensia manusia ini seperti itu, seperti bottom, seperti mountain gunung, dia dari bawah ke atas. Coba lihat walaupun saya nggak percaya dengan teori Darwin ya, lihat manusia itu semakin lama semakin tinggi, semakin besar ya neokorteknya. Otaknya itu, komposisi otaknya itu makin lama makin besar dia. Makin lama makin besar sampai puncak top up-nya itu Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam itu sebenarnya adalah jenius? Nabi Idris contohnya. Ya, Nabi Idris itu menemukan ilmu astronomi pertama. Dia yang menemukan tulis menulis pertama. Dia yang memberikan sebuah informasi tentang bintang-bintang seperti apa. Ukuran-ukuran itu seperti apa itu Nabi Idris. Yang saya baca di dalam karangan Howard Baird itu di dalam bukunya itu dia mengatakan bahwa sebenarnya ada korelasi Nabi Idris dengan Hermes ya. Itu nanti dari sisi terminologi linguistik bisa dibedah itu antara Idris dan Hermes. Sama-sama di Idris di dalam kisah Islam itu dikatakan sebagai tukang jahit ya, tukang jahit. Hasil jahit itu kalau di terminologinya adalah tekstil. Teks itu dalam bahasa ini adalah tulisan. Dialah penemu tulisan ya. Di dalam literatur Islam pun Idris adalah penemu tulisan pertama dan Hermes kisah hidupnya itu sama persis dengan Idris. Artinya di sini kalau kita kaitkan dengan Al-Baqarah 30 ini memang sudah terjadi sebuah teknologi yang tinggi saat itu, tapi manusia ini yang makhluk ya, saya tidak menyebut manusia, makhluk sebelum Nabi Adam ini berperang, menumpahkan darah dan seperti yang di Al-Baqarah itu malaikat mengatakan bahwa kenapa tidak kau ciptakan orang yang akan membuat kehancuran, berperang dan menumpahkan darah? Korelasinya seperti itu. Ini perbedaan dari saya tukil dari Turmuzi ya, bahwa saya percaya Adam bukan manusia pertama. Begini itu Bang Satria. Tafadhol Pak Ivan Filah yang lain ditambah. Siap Bang Farhan. Berarti linear ya maksudnya. Nanti berarti kita ngobrol-ngobrol private lagi ya Bang Farhan ya, biar kita ulik lah itu bisa nanti kan. Boleh. Atau ada referensi. Tapi yang pasti masih belajar ini kan, Al-Qur'annya masih dipelajarin, hadisnya masih dipelajarin, Syiar Nabawiyah masih dipelajarin kan. Kalau jangan lupa itu yang terpenting. Siap. Bang Farhan, Bang Satria, izinin. Kalau kita bedah dari surat Sajadah gimana? Silakan ditampilannya. Saya takut Surah Sajadah ayat. Saya tidak mengatakan manusia ya, makhluk ya. Karena definisi di Al-Quran pun secara spesifikasi Al-Quran tidak pernah menjelaskan manusia harus tangannya dua, kakinya dua, enggak. Tapi manusia yang berakal, punya pikiran, punya hati nurani, bisa membedakan salah dan benar. Itu yang saya ini dari Turmuzi. Iya. Saya nggak bisa share screen. Ayat berapa Bang Ali? Coba dari ayat 7, 8, 9. Asy-Sajdah 7, 8, 9 nih. Silakan dibaca aja Bang Alif dan diterangkan. Kalau masalah Al-Qur'anul Karim tafsir Bang Alif lebih mumpuni deh. Tafadhol. Enggak kan di ayat 7 itu saya coba baca terjemah di sini kan.
yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Ini redaksi ayat ini dulu ya, kita ngikutin. Artinya yang pertama kali manusia diciptakan itu dari tanah. Sekarang narasi yang menceritakan tentang manusia pertama diciptakan siapa? Dari tanah itu, Nabi Adam. Ini kita sedang bedah ayat dulu ya. Kan di ayat berikutnya summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin gitu kan. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Artinya setelah proses penciptaan awal, maka keturunannya dari hasil hubungan biologis kayak gitulah ya. Nah, lalu di ayat 9 ini ketika yang membedakan manusia dengan makhluk lain kan summa sawwahu wa nafahu fiha min ruhi wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah. Nah, afidah ini sebenarnya ini yang dimiliki oleh manusia yang tadi dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Kan gitu. Makanya memang di sini Al-Qur'an itu menarasikan tidak menceritakan tentang tinggi atau apa gitu ya. Tapi memang kualitas dari makhluk yang diciptakan ini. Di antaranya afidah. Afidah ini kan sebenarnya hati, tapi lebih dalam lagi dari hati yang terkoneksi kepada Tuhan. Yang dimiliki oleh makhluk yang sempurna itu manusia itu sendiri. Makanya ayat berikutnya qalila ma tashkurun, sedikit sekali orang-orang itu yang bersyukur kan itu. Nah, ini kalau kita melihat merujuk kepada ayat ini gitu. Artinya manusia yang pertama itu diciptakan langsung dari tanah, berikutnya hasil hubungan dari air mani itu. Nah, dibekalilah sam'a wal absar wal afidah gitu. Banyak di surat Al-Insan juga ada kan, di ayat 2 dijelaskan, di surat Al-Mulk juga ada kayak gitu. Oke, iya. Saya tambah sedikit boleh? Sempat sedikit, Bang. Pak. Sempat kemarin saya membahas juga soal kata pertama itu dan kata manusia itu. Jadi kemarin kalau merujuk kepada kata pertama, maka tentu Hawa juga manusia pertama. Kenapa? Kalau kata pertama itu disematkan ke Adam karena dia dari tanah, berarti Hawa disematkan kata pertama dari tulang. Hawa itu manusia pertama yang dari tulang. Adam manusia pertama yang dari tanah. Nah, pertanyaannya adalah, kalau ada lagi nanti manusia, ya manusia juga nih, yang tercipta dari ini, pertama kali misalnya dari kabel, misalnya. Ya itu pertama juga kan. Makanya tadi saya saya tadi mencari diskusi itu kan, kita mulai diskusi itu, mencari tahu pertama, kata Adam itu merujuk kepada manusia pertama yang dari tanah atau manusia aja. Karena 3 nih yang beda nih. Habil itu yang di luar lahir itu siapa ya, Abang Farhan? Anaknya Nabi Adam? Habil ya? Nah, Habil itu juga manusia pertama yang dari air itu. Dari air itu. Dia manusia pertama yang dari air. Ada manusia pertama dari tanah, Hawa manusia pertama yang dari tulang. Nah, makanya kan di sini nih, sebenarnya kalau kita melihat lebih dalam, linear nggak ya dengan keterangan malaikat itu yang tadi dijelaskan sama Bang Farhan itu, peperangan darah itu. Ada juga manusia pertama, tapi dari api. Kemarin dibilang sama Bapak apa gitu ya, itu manusia juga tuh, tapi dari api. Jadi bahkan kata jin itu, jin kan punya nama tuh ya. Nah, jin ini masuk klasifikasi apa dia? Bangsa, walaupun sama makhluk judulnya ya. Bangsa, gelar, sedangkan setan kan sifat tuh. Jin ini apa nih? Bangsa, gelar, objek atau subjek. Jadi di sini nih kerancuan kita. Sampai kemarin tuh ya, para guru-guru ya, para senior-senior. Kemarin saya bilang, kalau memang jin itu, tapi udah dijawab sama Bang Farhan, tapi coba saya coba kembali ke peristiwa itu, ke peristiwa kemarin malam. Kenapa ada tumpah darah? Kalau memang dari bangsa jin, sedangkan tumpah darah ya, mereka menikmati bumi juga, syarat materinya dipenuhi, punya berat, punya massa, punya volume. Itu kan syarat-syarat material tuh, syarat-syarat material fisik. Material fisik kan gitu dia, punya berat, punya massa, punya volume. Nah, darah itu kan bukan bahasa kias. Darah itu kan jelas ya, kayak dia punya berat juga ya,
debit juga ada, debit darahnya itu seberapa banyak, peperangan itu, dan peralatan perang. Kalau bertumpah darah, nggak mungkin kan cakar-cakaran. Pasti punya peralatan perang. Nggak menutup kemungkinan peralatan perang zaman dahulu itu yang sebelum ada Nabi Adam, manusia pertama dari tanah, nggak mungkin cuman pakai ranting-ranting atau batu-batuan kan. Pasti ada pedang juga, dan pedang itu juga materi logamnya itu pasti logam-logam dari bumi, walaupun nggak murni dari bumi ya, dari ledakan asteroid atau meteorit. Emas sama perak itu kan bukan asli dari bumi ya, dari bebatuan sana. Nah, ini dia nih, letak rancunya ini di sini nih sebenarnya. Kata manusia itu apa sebenarnya? Manusia itu apa berarti? Kan gitu ya Bang ya. Di situ saya agak bingung tuh. Sebenarnya kata manusia ini apa? Karena Adam manusia pertama dari tanah, Hawa manusia pertama dari tulang, Habil manusia pertama dari air yang itu tadi. Nah itu abang-abang. Aku izin masuk ya Bang Satria. Siap Bang. Siap. Terima kasih. Nah mungkin aku merujuk redaksi Al-Quran ya yang di dalam surat Al-Baqarah. Nah di sana Tuhan itu lagi dialog sama malaikat. Dia hendak menjadikan khalifah. Khalifah itu bisa dikatakan pemimpin atau seperti yang dikatakan Bang Dewa juga bisa kita terima definisinya juga banyak. Nah di situ tidak ada kata nas atau insan dalam bahasa Arab yang merujuk kepada manusia. Nah, itu yang pertama. Nah, terus di ayat yang lain, saya juga pernah baca, saya lupa ayatnya, Allah itu memberikan kisi-kisi bahwa sebelum Adam alaihissalam diciptakan, itu sudah ada kehidupan. Nah, terus kalau kita merujuk kepada penelitian atau teori tentang seperti ada homo genus, dari kera besar nanti menjadi homo terus langsung menjadi homo sapien, manusia yang berakal, itu sebenarnya juga rancau kalau kita berbicara teori Darwin ya, dan itu juga ada antitesa dari teori Darwin tersebut, karena ketika Darwin meneliti, tolong koreksi saya kalau saya salah baca, dia itu tidak meneliti secara komprehensif dan secara holistik, jadi penelitiannya itu juga masih agak rancau ya mengenai evolusi tersebut. Nah, terus berbicara tentang manusia sendiri, sebenarnya bahasa Indonesia itu kekurangan kosakata ya, manusia. Nah, kalau dalam bahasa Arab, manusia itu diterjemahkan kalau saya tidak salah dari 3 kata bahasa Arab, ada nas, insan, yang satunya apa. Nah, mungkin itu bisa dikoreksi. Saya juga sebenarnya rada bingung tentang manusia pertama, tapi saya pernah membaca Basar ya. Oh ya, tapi saya juga pernah membaca pendapat dari Ahmadiyah, walaupun mungkin Islam mayoritas menganggap Ahmadiyah sesat. Adam itu bukan manusia pertama. Nah, mungkin gitu, silahkan yang lain. Ya, saya boleh tambahkan sedikit, Bang? Ya, tafadhol. Silakan Gurunda, tafadhol. Oke, baik. Makasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kalau saya memandang dari masalah ini ya, terkait dengan apa yang kemudian Allah ungkapkan di dalam surah Al-Baqarah yang Farhan katakan tadi. Di sini coba kita lihat bagaimana dialog Allah dengan malaikat. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ketika Allah menerangkan itu, kemudian apa yang ditimpali oleh malaikat? Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi itu? Orang yang membuat kerusakan padanya dan penumpahan darah. Nah, lalu apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Malaikat kemudian mengangkat diri mereka dengan mengatakan, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Artinya, sosok makhluk sebelum Adam itu belum dikatakan sebagai manusia. Kenapa Allah kena menerangkan ini alumala ta'alamun? Artinya, malaikat dalam perspektif ayat ini itu seakan-akan belum mengetahui bahwa sosok yang akan dicipta oleh Allah ini adalah sosok makhluk
yang mengetahui sesuatu tidak sama seperti makhluk sebelum yang telah kuciptakan. Makanya malaikat mengajukan diri. Malaikat mengajukan dirinya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Artinya gini, ketika berbicara mengenai manusia pertama dari tanah adalah Adam, kemudian sahabat kita juga mengatakan dari tulang adalah Hawa, kemudian ya langsung aja katakan dari roh itu adalah Yesus, nggak apa-apa. Jadi manusia pertama itu ada 4 kalau begitu. Tapi tidak kayak begitu cara menelaah Al-Quran itu, enggak. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Jadi Adam itu ya manusia, karena kenapa? Disetarakan dengan Isa. Isa nama manusia. Berarti Adam juga nama manusia. Walau kemudian tidak dikatakan bahwa nama manusia itu adalah Adam. Tetapi di sini Allah menerangkan inna mathala Isa, Isa adalah nama manusia, indallahi kamathali Adam. Jadi bukan manusia pertama tercipta dari tanah adalah Adam, manusia pertama yang tercipta dari roh adalah Isa. Atau Hawa adalah manusia pertama dari tulang. Tidak. Kenapa? Pada hakikatnya tulang kemudian yang tercipta, yang menjadi dasar baku untuk menciptakan Hawa itu berasal dari tubuh Adam, dan tubuh Adam berasal dari tanah. Siapa lagi tadi? Yesus atau Isa. Isa dari roh. Tapi pada unsur yang ada pada dirinya, pada jasadnya, itu berasal dari tanah. Apa itu? Saripati yang dimakan oleh Ibunda Maria. Jadi semua manusia itu tercipta dari tanah. Tak ada itu dari tulang. Hanya mungkin Allah menerangkan bahwa pengetahuanku sekiranya semua gunung, pohon itu dikumpulkan untuk menuliskan ilmu yang aku punya tidak akan sanggup walau dilakukan berulang-ulang, karena manusia hanya diberi pengetahuan sedikit. Nah, kalau kemudian kita ingin memecahkan masalah ketika Allah sudah menerangkan inni a'lamu ma la ta'lamun, ya, aku yang maha mengetahui, lalu kemudian kita ingin mengulas kemahatauan Allah itu, ingin kita setarakan dengan diri kita, harus mengulas siapa manusia pertama, kayak mana itu. Lalu bagaimana manusia ini bisa menjadi kecil, bisa menjadi besar, dan seterusnya. Al-Quran menerangkan kepada kita yang menggunakan akal sehat. Bagaimana kemudian Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Jadi kalau proses penciptaan Adam itu menurut kita besar tadinya, 60 hasta, lalu kemudian Allah menciptakan lagi manusia kerdil. Allah kan menerangkan, aku menciptakan sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Kalau aku menghendaki ciptaan seperti itu, ya itu yang terjadi. Nah, saya kira ini ya sebagai tambahan dari saya, mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai acuan untuk kemudian memahami bahwa keilmuan kita, ya, sampai kapanpun itu tidak akan pernah menyalami rahasia Tuhan. Ketika kita mengatakan bahwa Tuhan itu menciptakan seperti ini, lalu kemudian ada hal-hal yang kemudian tidak bisa ditelaah oleh akal pikiran, itulah keterbatasan kita sebagai makhluk. Meski kita diciptakan dalam bentuk fi aksani takwin. Namun saya ingin mengatakan kepada sahabat saya yang tadi, ya siapa sahabat yang namanya tuh, ya tetaplah belajar. Mari kita sama-sama belajar untuk mengkaji isi daripada Al-Quran. Tapi kita tidak boleh mengada-adakan sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran. Seperti manusia pertama dari tanah, manusia pertama dari tulang, manusia. Itu enggak seperti itu tadinya. Karena ya, kalaupun kemudian di dalam surah Al-Baqarah itu diterangkan, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat kemudian mengajukan diri, bukankah kami ini senantiasa bertasbih dan seterusnya. Tapi Allah membantai itu. Betul engkau bertasbih. Tetapi cobalah lihat Adam ketika diarahkan, apa namanya ini gunung, ini apa? Ini laut, ini apa? Dan seterusnya. Artinya kita tidak bisa memungkiri ada makhluk yang lebih pertama menempati bumi ini sebelum manusia, sebelum keturunan Nabi Adam alaihissalam. Entah itu makhluknya seperti apa, yang pasti malaikat mengatakan, kami bertasbih, kami bersujud. Kenapa mau menciptakan lagi manusia atau makhluk, ya, atau orang, atau ciptaan di atas muka bumi yang kelak akan melakukan pertumpahan darah, sama seperti ketika engkau menciptakan makhluk-makhluk sebelumnya.
Nah, tapi kita tidak bisa mengetahui apakah itu manusia atau bukan. Demikian. Sekedar tambahan dari saya, makasih. Mumtaz Gurunda untuk penjelasan makhluk sebelum manusia ada di bumi ya. Kita juga sudah kedatangan mana tadi? Oh, hilang. Assalamualaikum, maaf. Ini ada Profesor Alwan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor kami. Ayo lanjut lagi bahas makhluk-makhluk. Tugas ini dia, tugas tambahan jaga bayi dia. Oh, pantesan, masya Allah. Ini aduh, jangan panggil waterproof lah. Ini apa diskusinya terpotong ya, tadi. Mungkin izin ya. Bang Satria monitor masih ada kah? Masih. Mungkin silahkan dilanjut atau mungkin ada tambahan serta sanggahan nanti biar diskusi kita hidup juga. Kasih standing position juga supaya saya paham juga nih baru masuk. Maksudnya tadi saya sempat dengar masa human origin lah bahasanya gitu ya, asal muasal manusia gitu kan? Enggak. Ini untuk ini jujur saudara-saudara, ini untuk saya pribadi aja supaya tidak ada lagi mengecilkan potensi gesekan ya. Maksudnya ini pribadi saya ke para. Enggak. Kalau di dalam Islam itu diskusi itu hal yang biasa gitu. Jadi yang paling penting itu kita menghargai orang lain kan. Dulu zaman sahabat juga kanu ya tajadaluna ila bahasa itu apa? Ila sabah katanya. Para sahabat dulu kadang diskusi sampai debat itu sampai pagi. Ada satu riwayat. Terus sampai gitu mereka cuman yang mereka lakukan itu selalu diawali dengan kalimat itu qad sadaqta madza taqul, itu selalu mereka katakan gitu, mendahului premis mereka selalu bilang begini, qad sadaqta madza taqul, yang kamu bilang itu sebenarnya betul, cuma ada cumanya gitu, ada tapinya. Itu budaya apa namanya, budaya adab di kalangan para sahabat gitu. Nah, adab ya. Kita diskusi aja, Jadi misalnya kayaknya Bang Satria benar yang Bang Satria bilang, tapi kayaknya ada gini ya gitu. Oke, lanjut silakan. Mungkin bagusnya Kang Farhan menjelaskan siapa beliau awalnya gitu kan. Jadi kemusliman beliau atau kemu'alafan beliau itu di dasar berangkat dari mana gitu. Jadi biar kami atau kita sama-sama ada permakluman kepada beliau, dan insya Allah kita benar-benar sama-sama untuk belajar dan mengajar. Mungkin itu yang dimaksud. Kang Farhan mungkin dijelaskan dulu lagi, biar sama-sama kita, karena saya kami sudah tahu kayaknya. Udah. Udah kan ya? Iya, udah. Cuman ini apa human origin aja. Dari situ aja human origin. Ini aku supaya nambah rame. Dulu juga aku kayak akhi pengembara akal. Apa namanya? Adam itu bukan manusia pertama. Tapi semenjak masuk klinik Tongfang, enggak, Deng. Semenjak ngobrol sama asatid, jadinya paham, oh ternyata memang Adam itu manusia pertama. Cuma aku lupa argumentasinya di mana gitu. Kalau nggak salah di daerah Al-Baqarah itu. Di surah An-Nisa Satria namanya ya. Cek kalau aku ya. Kalau aku ayat 1 penegasannya. Hah? Oh. Enggak, kalau aku itu apa ya? Coba di share screen An-Nisa ayat 1. Goldian, Gema, Akhi Udin, Bentrok sama Stat Alif. Siapa duluan ya? Ya, mic gue nyala dua-duanya. Sok satu atau. Oke, satu ya. Bismillah. Masuk dari Tongpang ini yang saya ketahui. Ya, silakan Bang Satria. Klinik Tongpang ini yang bahaya. Tolong kasih premis biar saya bisa ngikutin gitu. Kasihani saya juga gitu. Bang Kores. Ya? Tolong di share screen surat An-Nisa ayat 1. Nggak bisa, yang pakai HP dong, Ifat, tolong. Saya bantu deh. Itu kan min nafsi wahidah itu ya. Ya, An-Nisa ayat 1 itu min nafsi wahidah ya. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Nah, mungkin sebelum lanjut ke penjelasan, kita kasih Bang Satria dulu mungkin, alangkah baiknya ya. Kita tadi juga udah banyak. Silakan Bang Satria. Iya. Berarti ini masih lanjut diskusi ya? Iya, malah kita yang cari forum seperti ini. Lanjut, menarik. Siap. Mengulang peristiwa yang tadi senior sampaikan itu, ada sahabat dulu diskusi sampai pagi ya. Jangan senior gitu Bang.
Iya enggak lah, wajib itu. Kolot Bang kalau gitu Bang, kalau senioritas. Iya. Saya dengar jawaban dari dari Mualim Juma, semakin terbantu ya, sangat-sangat terbantu. Walaupun menurut saya ya Mualim ya, maksud dari malaikat berdebat itu kan dia bukan sedang berdebat manusia, dia berdebat soal penerus atau pengganti. Kenapa tidak kami aja gitu ya? Bahwa aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Di situ kan penegasan Allah itu kepada malaikat soal kepemimpinan atau soal pengganti ataupun penerus. Bukan dilarang untuk ini ya, berdebat, mencari tahu konotasi manusia itu kepada objek atau subjek, manusia sebagai objek atau manusia sebagai subjek. Tapi memang tetap Islam itu ya jelas lah punya, belum ada yang nggak masuk akal, karena tetap ada jawaban petunjuk ya di dalam Al-Quran. Tapi mudah-mudahan nanti makin banyak ya, makin malam makin banyak jawaban. Tapi saya kalau boleh request ini satu, saya mau lihat juga, pengen tahu sekali saya keterangan dari keyakinan umat Kristen ini gimana soal Adam ini. Usia Adam dengan fakta bahwa manusia yang hinggap di bumi ini bukan 10.000 atau 15.000, tapi 250.000, yang paling dekat sekali, yang sama sebenarnya sama Homo sapien 250.000 tahun yang lalu. Arkeolog itu kan digunakan untuk bahkan meneliti benda prasejarah umat Islam juga, dan sangat dipercaya gitu. Atau umat Kristen sendiri juga kan gitu, sangat terbantu ya sama ilmuwan pakar arkeologi itu. Saya mau pengen tahu juga sih pendapat dari umat Kristen soal ini. Nanti kalau boleh. Itu aja mungkin. Terima kasih. Silakan Ustaz Alwan. Iya. Saya belum nangkap gitu. Bang Farhan tolong dibantu dulu. Premisnya tuh apa gitu? Maksudnya yang sampai berat atau kontradiksinya apa gitu kalau. Iya, sebenarnya tidak ada kontradiksi sih Ustadz Alwan. Jadi mengkomparasi apa yang ada di Al-Baqarah 30. Apakah Adam ini manusia pertama, dan Adam ini merujuk kepada personal name atau ya nama seseorang, atau Adam ini adalah nama sebagai suku bangsa atau sebagai bangsa. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita Ustadz. Nah, mengarah ke situ tuh karena apa gitu? Karena apakah ada yang tadi usia umur Adam, gitu, ada penemuan. Ya. Bukan, ada Adam ini kalau menurut perhitungan dari dari para arkeologi, dihitung dari umur ini kan paling tua antara 10 sampai 15.000 tahun ya. 10 sampai 15.000 tahun. Sedangkan penemuan fosil ya, kerangka manusia purba itu yang termuda itu Homo soloensis 40.000 di tempat. Oh, ada baru lagi. Di Mojokerto, tinggal di Mojokerto itu kan. Oh, ada 40.000 lagi. Ditemukan 40.000 tahun yang lalu. Homo apa? Itu Mojokertensis ya. Iya, Homo Mojokertensis. Harus saya update berarti data saya. Terima kasih Aki Goldian. Harus saya update. Karena yang termuda saya masih di bank data saya di Neocortex nih 120.000 Homo soloensis. Benar. Kalau Abang Farhan benar juga tuh Homo soloensis ya. Jadi ada beberapa genus Homo di Indonesia. Ada 4 itu kalau nggak salah. Iya, itu ini aku nambahin, Homo itu kan turunannya Sapiens. Sapiensnya sendiri kan 300.000 tahun sebelum. Ada yang lebih tua dari Sapiens. Bukan, kalau yang lebih tua dari Sapien itu jatuhnya Pithecanthropus itu. Bukan. Jadi fase genus itu ada genus Meganthropus, Pithecanthropus, baru Homo. Nah, dari genus ini terbagi beberapa familia atau spesies kan, atau familia. Nah, familia itu kan ada Homo sapien, ada Homo soloensis, Homo habilis, Homo neanderthalis, Homo mojokertensis, Homo lain lah. Meganthropus juga Meganthropus juga ada familianya lagi. Nah, sekarang yang paling dekat sama manusia, kita cari rujukannya Homo aja, karena kan kita kan masuk ke Homo sapien nih sekarang nih. Kita kan masuk ke itu dia Homo sapiens pertama itu paling tua 300.000 tahun sebelum. Homo yang paling tua
Homo habilis 2,3 juta tahun yang lalu. Oh enggak, beda. Yang sapien. Sapien itu era sekarang. Jadi sapien paling awal muncul itu 300.000 tahun yang lalu, sapiens ya. Oh, sapien yang pertama ya. Iya, gitu kan. Nah, di sininya nggak ketemu sama Nabi Adam alaihissalam tuh, nggak ketemunya di situ. Iya, benar. Betul, itu. Betul Slayer di Bekasi penjelasan underline itu. Betul. Itu yang Ustadz Alwan yang jadi pembahasan kita. Juga saya nambahin tadi tentang teori Darwin ya. Sebenarnya di bukunya pun Darwin tidak pernah mengatakan manusia dari kera, itu enggak ada. Tapi itu tafsir sebenarnya. Silakan Ustadz Alwan, tafadhol. Sebenarnya itu masih kaitan dengan evolusi kan, berarti kan ya. Kalau saya tanya ke Bang Satria dulu deh. Misalnya ditemukan fosil. Fosil yang apa namanya itu, kalau kita bicara teori evolusi kan biasa jatuhnya yang termasuk bisa menciptakan alat berburu itu di Afrika ya, Bang Satria? Iya. Yang bisa masuk di era berburu tuh. Oh, kalau era artinya sebelum dia jadi manusia itu, kalau nggak salah di Afrika, cuma saya lupa nama panggilannya itu. Oh iya, kalau teknologi yang paling primitif itu kan habilis 1,6 juta tahun yang lalu. Tapi berkembang ilmu teknologi berburunya itu pakai jerat, pakai jeratan, pakai umpan, pakai yang lain-lain, itu Cro-Magnon. Jadi Cro-Magnon itu Cro-Magnon ya, betul. Ya. Magnon. Nah, misalnya itu kan yang dianggap yang paling nyambung sampai ke manusia kan, jadi ke manusia modern kan. Iya, betul. Gitu. Misalnya kalau ditemukan fosil, sebelumnya bedanya Cro-Magnon dengan manusia modern itu apa sih kalau yang Bang Satria baca? Cara bertahan hidupnya. Peradaban, sebenarnya peradaban, karena Homo sapien ini menurut arkeologi mereka sepakat untuk berhenti menjadi nomaden. Jadi sudah menetap. Itulah yang dia 250.000 tahun yang lalu. Mereka seperti membangun kesepakatan gitu. Dimulailah peradaban sebelum terbentuknya. Ada sejarah-sejarah Kaisar Romawi, sebelum Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, begitulah semua rujukannya. Dimulai pertama kali terbentuknya wilayah teritori dan menetap di situ itu 250.000 tahun yang lalu. Iya. Jadi dia ada perbedaan peradaban gitu kan. Iya, betul. Dan penemuan yang mereka lakukan, invention yang mereka lakukan, itulah yang kemudian dianggap ada perubahan evolusi gitu. Jadi dihubungkan kan gitu. Iya kan, seperti itu kan ya. Bentar. Kalau nomaden itu termasuk homo ya, tapi dia tidak menetap. Nomaden itu artinya berpindah-pindah. Iya, itu berpindah-pindah. sifat daripada. Nah, yang saya mau anukan ini loh, uji dulu itu. Soal ini identitas. Iya, identitas. Misalnya kayak gini, dari dia Homo erectus ke Homo sapiens itu korelasinya gimana? Karena gini, kalau saya sempat berpikir gini, kalau hanya berfokus ke Afrika, fosil Afrika, bagaimana dengan perkembangan daerah lain? Kan satu lokasi nih dijadikan sebagai area sampling data lah misalnya gitu. Kok nggak ada di daerah lain gitu? Atau ada enggak Cro-Magnon yang di luar Afrika yang Bang Satria tahu? Jadi gini dia, soal kepunahan dari peradaban itu, revolusi jatuhnya kayak revolusi peradaban dari manusia purba terdahulu itu
yang disebut sebagai makhluk yang tidak nomaden ya, menetap gitulah bahasa sederhananya, menetap, itulah yang disebut dengan Homo sapien. Kalau merujuk ke yang lain kayak Cro-Magnon atau Mojokertensis, Soliensis, nah itu kalau dia masuk golongan atau genus lebih dari 250.000 tahun, berarti dia masih nomaden, berpindah-pindah, berarti nggak masuk golongan Homo sapien. Jadi perbedaan identiknya adalah Homo sapien ini, makanya kita masuk golongan Homo sapien kan, kenapa nggak masuk golongan Neanderthal kan gitu, kenapa harus sapien kan gitu. Itu perbedaan khususnya, itu yang otentik dan identik adalah menetap dan membuat wilayah teritori, dan itu diawali dari Homo sapien pertama. Itulah dia perbedaan identik dan otentiknya. Terlepas di belahan dunia manapun masih ada tersisa makhluk purba tapi tidak nomaden, itu belum ditemukan arkeolog bahwa selain Homo sapien ada yang menetap. Belum ada ditemukan karena terpisah-pisah mereka. Bahkan fosil-fosilnya itu terpisah-pisah gitu. Tapi kalau Homo sapien, seperti misalnya Homo sapien, ditemukan mereka, kelompok-kelompok mereka itu di situ gitu. Di situ aja gitu kan, mereka meninggali pra-prasejarah seperti peralatan, bangunan, simbol-simbol gitu-gitu. Nah, itulah mereka merujuk bahwa menetap gitu. Homo sapien ini menetap dia. Kayak gitu. Mungkin di situ awal mula gimana mungkin bahasa bisa terbentuk, sejarahnya kenapa manusia bisa berkomunikasi dengan bahasa-bahasa yang berbeda, itu saya belum begitu mengkaji. Tapi intinya sih itu garis besarnya. Maksudnya gini loh, lompatan pentautan itu, bahwa misalnya Homo habilis, terus habis itu 1 juta kemudian Homo erectus, itu kan ada perbedaan struktur tulang, otak, iya kan, perkembangan. Atau kita mundur ke belakang lagi deh, misalnya di Pithecanthropus itu kan berarti apa? Kera berjalan ya, berdiri ya, bergerak ya, berjalan ya. Nah, itu kan ke belakang lagi itu. Kalau saya pernah nonton satu video evolusi itu, bagaimana asal muasal diperkira. Ini kan teori ya, kita bicara sekali lagi ini teori ya. Bagaimana dari saya nggak tahu sejenis simpanse atau yang pokoknya dia asalnya di pohon, kemudian dia kemudian bisa berjalan dengan kaki, ya kan gitu, betul nggak? Nah, terus dia terus berkembang, dan itu dibagi per juta-juta tahun. Jadi perubahannya itu mulai dari masih dia membongkok kan, terus dia agak tegak, terus lebih tegak lagi, ya kan gitu kan? Pertanyaan saya itu yang membuat talian-talian itu menghubung-hubungkan itu siapa gitu? Nah, dan pertanyaan yang kedua, kenapa itu prosesnya hanya di Afrika? Jadi gini Pak, yang saya ketahui ya, kalau yang saya ketahui nanti bisa diralat bahwa perubahan anatomi tubuh itu, perubahan atau perbedaan bentuk struktur tubuh ya, mulai dari tengkorak, warna rambut, warna kulit, warna mata, terus dan lain-lain, itu tergantung bagaimana, itu tergantung dari bukan atmosfer, apa istilahnya itu? Alam. Adaptasi, ya alam, tergantung alamnya ya. Tergantung alamnya. Kenapa kita kok sama-sama cucu keturunan Adam dan Hawa, tapi ada yang rambutnya kuning, ada yang rambutnya ini, ada yang mata sipit, ada yang mata ini gitu. Nah itu kan tergantung adaptasi, bagaimana tubuh beradaptasi gitu dengan ini. Begitu juga dengan hewan. Kenapa hewan bisa berkamuflase? Bunglon itu bisa berkamuflase, terus ini semua mikroorganisme ini, yaitu tergantung alam memang. Makanya kalau soal tengkorak itu, ya itu juga sama rujukannya dari situ. Tapi garis besarnya adalah ras kita yang sekarang ini kiblatnya ke Homo sapien. Jadi kiblat yang paling dekat itu Homo sapien. Selebihnya sih masih dianggap manusia purba yang cuman memiliki kecerdasan aja, tetapi masih belum terlalu kolektif. Artinya kolektif itu mereka koloninya juga dibilang
naturalnya mereka koloni, ada yang individual, ada yang koloni beramai-ramai, ada yang main tunggal gitu. Tapi yang sangat dekat dengan mirip sekali dengan kita yang otentik itu Homo sapien gitu. Jadi terlepas Cro-Magnon, Neanderthal, habilis dan lain sebagainya itu masih nomaden semua dan itu memang primitifnya beda dia, kebiasaannya beda. Kalau soal kerangka itu tergantung iklim aja itu Pak. Ya karena kalau ada satu elemen yang kita hilangkan maka hubungan evolusinya keputus gitu. Misalnya Homo erectus kita hilangkan gitu, nggak bisa lompat dia dari Homo habilis ke Homo sapiens, terlalu jauh gitu struktur tulang kan gitu. Atau kita buang Homo habilis yang sebelumnya lebih susah lagi tuh, lebih jauh lagi dia dengan manusianya. Ini kan berubah ya, karena gini, kalau kita bicara teori evolusi kan semua berasal dari hewan bersela satu, kemudian dia intinya dari ikan lah, kalau orang bilang itu manusia itu asalnya dari hewan apa, kan gitu. Manusia kan berasal dari hewan kan, hewan ikan, kemudian ikannya bisa berjalan gitu kan, siripnya itu dipakai jalan gitu kan, terus berkembang terus sampai dapatlah yang sepupu kera itu. Asal muasalnya kan begitu tuh. Saya kepikir di benak saya itu gitu. Evolusi ini udah terlalu kayak mengawang-awang gitu. Artinya pertama dari sisi resourcesnya. Kalau kita tanya misalnya taliannya apa, yang paling sering ditanyakan taliannya apa, menghubungkan dari ini terus berubah jadi ini gitu. Nah misalnya kalau tanya-tanya Bang Satria lah, kalau hasil yang Bang Satria baca, kenapa dari ikan kemudian bisa nyampe ke simpanse atau sepupu kera itu aja, saya lupa namanya, ada namanya sih cuma saya lupa, kenapa bisa taliannya ke situ? Sepupunya si Panse Bonobo namanya. Ada makanya kalau bicara soal genetika, kromosom, DNA dan lain-lain itu kan jelas melalui uji karbon dan memang tidak terputus, sama. Jadi kalau soal genetika itu saya juga belum begitu bisa menjelaskan ya dari sisi biologis, maksudnya kenapa bisa terhubung gitu, dan itu jelas itu sangat terhubung sekali. Ada perbedaan otentik yang tidak dimiliki oleh spesies kera manapun, walaupun bahkan kerangka kera dahulu kenapa tidak masuk genusnya Homo, karena mereka pengujiannya lewat itu gitu, tidak terputus dia. Jadi contohnya ini, kalau bicara soal teori evolusi, sampai sekarang masih ada yang dijaga oleh dunia, jelas sekali yang masih bisa dilihat sampai sekarang, bentuk sejarah atau hierarki tirani evolusi dari air ke darat, platypus. Nanti kalau para abang-abang di sini coba buka di Google itu platypus, antara bebek berang-berang, antara bebek dan berang-berang, kan gitu. Jelas itu perbedaannya. Cuman ada sisi otentik yang bahkan ini agak apa ya namanya dibilang ya. Saya pernah baca juga itu soal artikel itu platypus itu sejarahnya bagaimana dan nenek moyang platypus itu apa. Tapi ya itu sama dengan rujukan kucing ke harimau ke singa, kan gitu, masih satu ras gitu-gitu. Jadi memang intinya garis besarnya dengan pertanyaan di awal bahwa tidak, Adam kan karena belum pernah ditemukan nih tulang belulangnya. Udah ditemukan belum ya? Atau saya yang kurang tahu ya? Makam Adam itu ditemukan nggak ya? Nggak ada. Nggak pernah ya. Nah di situ yang terputusnya. Nah sebenarnya kalau ditemukan Adam ini baru diuji apakah memang kena atau enggak, ya nggak tahu ya, perbedaan manusia yang dari tanah dengan manusia yang dari air itu, air mani itu ada perbedaan khusus nggak gitu kan? Nanti baru diuji gitu, di-compare dengan manusia purba. Sebenarnya kan itu, cuman kan putus sampai di situ. Makanya agak-agak orang tuh. Nah, sampai di sini nih, saya potong dikit ini Bang Satria, lalu saya serahkan ke teman-teman.
Sampai di sini, kalau kita udah bicara masuk ke genetika, struktur DNA, mutasi genetik dan lain-lain, teori evolusinya itu berkembang gitu loh. Makanya kan kalau kita baca artikel-artikel ilmiah tentang teori evolusi, itu selalu ada hal yang baru dan itu nantangin challenge yang teori yang lama gitu. Sampai sekarang itu is not ending proses gitu. Prosesnya tuh masih lagi ada teori. Ini kayaknya nggak cocok ini muncul lagi teori. Pernah baca kan maksudnya referensi-referensi gimana teori-teori evolusi itu kemudian antar satu sama lain saling kalau teori evolusi itu tertolak, Bang. Jadi teori evolusi Darwin itu sudah tertolak memang sejak awal. Jadi Darwin yang menyamakan evolusi kita dari burung pelatuk itu juga tertolak karena dia akan masuk ideologi empirisme. Jadi dia syarat kebenarannya hanya pengalaman dan itu nggak cukup kuat dalam. Oke lah, maksud saya teori evolusinya sendiri ditolak. Tapi kan pendukung teori evolusi masih ada dan itu terus berproses gitu kan. Benar nggak? Iya, benar. Nah, mereka satu sama lain itu saling masih saling menyalahkan satu sama yang lain. Masih terus keluar seperti yang saya jelaskan tadi, kalau sudah masuk di struktur DNA, mutasi genetik, kemudian belum ada hal yang, kalau dalam Islam sih sendirinya mengatakan belum ada hal yang qot'i. Jadi kalau kita misalnya ingin komparasikan nih dengan literatur Islam misalnya dengan sesuatu yang mereka sendiri belum konsensus, belum padu, belum sama dalam perspektif mereka tentang evolusi yang terjadi kayak mana, yang mana nih yang mau dikomparasikan gitu loh. Nah, itu mungkin pertanyaannya. Silakan yang teman-teman yang lain mungkin. Aku nambahin, tadi yang dimaksud Akhin Alwan itu peperangannya kreasionis sama evolusionis itu. Nah, kita biasanya disebutnya orang-orang kreasionis. Enggak. Kalau kita kreasionis, mereka evolusionis. Tapi itu evolusionis antara evolusionis ini yang saya maksud. Mereka itu belum padu juga gitu. Masih ada lagi teori baru terkait evolusi itu. Ya tetap kalau misalnya ketemu sama kita, mereka satu padu lah, sama kayak Tritung. Tritung berantem sendiri. Ketemu Muslim, satu padu mereka. Ya, kalau di kalangan saintis mereka itu lebih lebih bersikap data by data. Kita kalau saya sih gini Bang Satria, kalau menurut saya kita harus sadari. Saya ingat tadi perkataan Guru Dazuma tadi bahwa memang sebagian saintis itu merasa they are limitless, nggak ada batas. But we are limit, we have a limit. Kita punya limit. Sama saya tuh bayangkan teori evolusi itu kayak kayak Daniel B. Wallace. Daniel B. Wallace mengatakan kita bisa menyusun kembali gospel dengan manuskrip-manuskrip yang ada. Lucunya manuskrip yang ada itu hanya ada di abad kedua. Artinya ada 100 tahun gap, manuskrip Biblos itu nggak ada. Lagi mana ceritanya mau dikembalikan hanya berdasarkan kopian-kopian. Bagaimana cara menentukan kopian yang benar kan kalau antara satu kopi dengan kopi yang lain bertentangan? Jadi missing link ini yang saya maksud. Inilah yang dilakukan juga para ilmuwan. Oke, mereka antusias, mereka punya semangat, spirit, but at the same time data yang mereka miliki itu limit gitu loh. Fosil yang mereka miliki terbatas, teknologinya terbatas. Nanti mungkin itu kita bisa bahas di lain kesempatan. Gitu. Jadi this is all about limitation. Semua ini berputar hanya masalah limit. Karena kalau mereka tidak punya limitless, maka nggak akan ada itu teori yang terus berkembang. Kita akan bicara seperti Yesus yang khidmatnya bertambah-tambah kan. Itu kan punya limit. Yesus itu khidmatnya bertambah. Sesuatu yang bertambah itu pasti punya limit karena dia melalui dulu proses belajar, lalu muncul lagi teori baru. Begitu sih dari saya, Bang Satria. Oke, silakan. Aku nambahin lagi. Yang aku pegang sih gini, simpelnya aja. Semua sains mengenai evolusi itu nggak ada yang mengatakan bahwa Homo erectus melahirkan Homo sapiens, Homo habilis melahirkan Homo erectus, nggak begitu. Yang digunakan katanya adalah emerge, artinya muncul. Jadi
tahun sekian muncullah homo yang ini, tahun sekian muncullah homo yang ini gitu. Sehingga memang bukan evolusi, tapi itu adalah sebuah spesies yang baru gitu, yang tidak terhubung dari monyet-monyet sebelumnya. Itu beda, monyet beda, manusia beda gitu kan. Contoh yang evolusi itu yang paling benar itu ini, ada harimau Siberia, Bengal, Jawa, Sumatera. Kita lihat yang Sumatera tuh ada jenggotnya di pinggir-pinggir, Siberia gede sendiri, Bengal hitamnya tebal banget. Nah itu baru evolusi gitu. Cuma kalau misalnya dari kucing ke harimau bukan evolusi itu namanya. Itu lebih kepada kawin silang. Enggak juga kawin silang. Beda tekstur rahim, nggak bisa lahir itu. Itu namanya apa ya? Lebih kepada beda spesies aja lah gitu. Itu yang dipegang oleh Paris Kristus secara awam dan simpel. Silakan. Saya tambahin benar apa yang dikatakan Bang Slayer tadi bahwa tidak pernah ada namanya sebuah cross atau silangan antar spesies lama menjadi spesies baru dengan bentuk yang walaupun hampir mirip ya. Ini di buku Harun Yahya kan membantah teori Darwin ini kan pernah ada ya buku tentang ini ya, bahwa tidak pernah kromosom DNA itu mempunyai keunikan tersendiri antar spesies satu dengan spesies lain. Maka tidak mungkin antara kucing menjadi harimau dalam proses adaptasi seperti apapun lingkungannya, kayaknya tidak memungkinkan untuk ini, karena secara spesies jelas beda, sifatnya sama ya, mungkin mempunyai sifat yang sama, mempunyai gerakan yang sama, tapi tidak merubah menjadi spesies yang baru, kucing menjadi harimau menjadi kucing, karena apa? Spesies yang sudah tereduksi seperti itu harusnya hilang, ya kan? Tapi buktinya kan harimau masih ada dan kucing masih ada. Juga mematahkan teori Darwin ini kan, kalau memang manusia, tapi memang itu tafsir sebenarnya ya. Karena si Darwin sendiri pun tidak pernah mengatakan secara spesifik bahwa manusia itu dari kera, enggak. Itu cuma tafsiran dari pembaca buku karangan Darwin sendiri. Tapi kalau memang teori itu dipahami oleh penganut-penganut teori Darwin, artinya monyet harusnya hilang. Karena itu harusnya hilang. Itu kan bukti otentik kalau manusia ini bukan dari kera. Tidak ada pernah terjadi perubahan spesies A menjadi spesies B, tidak ada. Yang ada adalah sebuah adaptif terhadap kondisi lingkungannya. Itu seumpama manusia yang seperti saya bilang tadi, yang dikorelasikan dengan ayat suci Al-Qur'an. Kenapa manusia ini bisa selalu bertahan hidup di lingkungan apapun? Karena manusia memang adaptif, ya. Al-Bantani mengatakan bahwa manusia ini makhluk paling adaptif. Hidup di hutan, dipiara oleh gorila, dia masih punya nature insting manusia, tapi bisa kesehariannya bisa bersifat seperti binatang. Contoh yang ini ya, gadis yang diasuh oleh anjing selama 16 tahun, dan dia memang punya gerakan seperti anjing, tapi insting manusianya tidak hilang. Spesies manusianya itu tidak menjadi berubah menjadi anjing seperti itu. Itu mungkin Bang Satria. Yang lain silakan. Aku sekali dikit. Neandertal itu ketemu sama sapiens di Eropa. Neandertal. Itu aja. Lanjut. Ya, kalau Bang Satria itu cenderungnya itu jadi Adam ini itu entirely new emerged species atau anatomically modern human. Yang mana? Itu belum tahu sebenarnya. Jadi karena sampai sekarang kan saya juga tadi nanya sebenarnya kata Adam itu kemana? Ke objek yang manusia atau subjek gitu, manusia yang dari tanah kan gitu kan. Nah cuman kan gini, akhirnya dari pembahasan tadi mendukung saya untuk berpikir kenapa Adam kalau memang manusia purba itu masih, pertanyaannya ketika Adam diturunkan ke bumi, manusia purba atau yang mirip manusia itu masih tertinggal atau di bumi hanguskan? Kan nggak ada tuh ayatnya sampai sekarang. Artinya kepunahannya itu benar-benar punah habis total atau gimana? Tetapi itu makanya unik sebenarnya. Uniknya gini ya. Kalau dihitung dari manuskrip atau dihitung dari ayat-ayat sebelumnya, total populasi manusia ini hierarkinya memang merujuk benar nggak angkanya ke Nabi Adam. Nabi Adam melahirkan berapa gitu-gitu ya, merujuk. Dan Adam belum pernah juga kan menceritakan ke
Habil ke anaknya soal manusia purba gitu. Sejarah mereka berperang dengan manusia purba juga nggak ada kan, nggak ada gitu tertulis gitu sejarah mereka. Jadi akhirnya ya saya terbantu ya, terima kasih ya abang-abang saya di sini terbantu bahwa kalau saya nggak akan mengatakan bahwa ada beberapa kelompok dari kalangan ilmuwan yang curang. Memang ada niatan untuk menggeser posisi dogma ini sebagai posisi yang utama. Karena dari kalangan muslim sendiri ilmuwan yang jenius banyak. Bahkan teknologi mereka sama gitu. Tapi sampai saat ini belum ada dari kalangan ilmuwan muslim juga yang menentang soal fosil-fosil itu. Nggak ada ditentang. Tentu ilmuwan itu apalagi dari kalangan muslim tidak mungkin melakukan pembiaran terhadap ilmuwan-ilmuwan yang berbohong ini kan. Memang ada kebohongan atau konspirasi lah di balik itu semua. Sejauh ini dari kalangan ilmuwan dari kalangan muslim membenarkan itu juga, artinya memang benar ada fosil itu. Tapi ya memang kayaknya gimana menurut abang-abang bahwa sepertinya ketika Adam diturunkan ke bumi yang mirip dengan manusia tapi bukan hewan, itu kayaknya dihabisi ya mungkin ya. Nggak tahu tercipta dari apa, itu dari air mungkin. Tidak ada Bang Satria, tidak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Kan kemarin Dewa sudah menjelaskan 15 tahun yang lalu. Masih ingat nggak? Nggak ingat ya? Ingatan gajah. Ini jadi bicara Discovery ini ya. Menarik juga ini ya. Gimana kalau kita bicara mengenai kuda laut, kuda zebra, gimana? Kuda-kudaan. Nah tadi bicara nomaden ya kan, nomaden pindah-pindah tempat, nomacin pindah-pindah cinta, playboy ini Bang Eparhan. Ini Bang Satria ini aneh ya. Di sini kajian agama ya kan. Ini kajian Discovery. Ini lucu juga nih Bang Satria ini. Tambah geli ini Dewa ini. Tapi enggak Bang Dewa. Iya. Ini tadi sebenarnya ada kaitannya dengan ayat suci sih Bang Dewa. Sebenarnya ya, betul. Ada kaitannya dengan surat Al-Baqarah, dengan apakah Adam ini merujuk kepada, sebenarnya ini logis sih pertanyaan, dan ini menggelitik ya. Memang menggelitik karena selama ini belum ada benar-benar sebuah kebenaran mayoritas dari ulama muslim pun internal saya belum pernah membaca bahwa tidak ada yang jelas Adam tidak ini ada. merujuk kepada personal atau kepada suku bangsa atau ini, karena ya ini kan perlu dikaji ya. Menurut saya sih menarik sih. Itu tadi Bang Farhan, yang makanya saya merujuk ke fosil-fosil yang tadi kan memunculkan teori kan. Iya kan, ini kan semua berawal dari setuju itu penemuan arkeolog ya kan. Misalnya mereka menemukan sebuah tengkorak. Oh ini kayaknya ini Homo erectus, diberi nama kan berdasarkan tempat lah apa kan. Kemudian makanya yang waktu saya nonton itu penemuan fosil di Afrika, lalu mereka memunculkan Cro-Magnon itu, bahwa itu yang saya nonton itu mereka kan mengandai-andai itu. Mereka amati ini di anunya ya, di konstruksi, mereka coba konstruksikan, menduga-duga mereka menemukan api gitu. Kalau misalnya kita tanya nih gitu, seberapa confidence mereka menganggap bahwa pada masa itulah api ditemukan, di masa Cro-Magnon itu. Sulit kan? Mungkin untuk mengelaborasi ya, saya ingat buku karangan dari Khadrawi ya, yang menerangkan begini, bahwa ini mungkin belum banyak yang berpikir juga, apa yang ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, di sana kan jelas ada yang masuk neraka karena Rasulullah melihat siksaan itu kan, melihat bahwa di neraka itu udah ada penghuninya, di neraka itu ada penghuninya. Apa yang dikatakan oleh Khadrawi bahwa yang masuk neraka ini adalah makhluk yang diciptakan Allah sebelum Adam ya. Dan itu sudah dihisap oleh Allah, karena di dalam Al-Quran jelas bahwa kita yang menerima Al-Quranul Karim ini ya, di dunia yang kita nikmati ini adalah bahwa nanti hisapnya berbarengan. Berarti belum ada yang di neraka saat ini. Terus kalau pertanyaan menggelitik saya, siapa yang masuk neraka yang sudah yang dilihat Allah, dilihat Muhammad SAW di ketika kejadian Isra Mi'raj? Ajab kubur kali. Bang Enggak, Baran. di neraka ada, di neraka. Itu gambaran siksa neraka kali. Enggak, kalau neraka, setahu ini sependek pengetahuan Dewa ya, belum ada. Neraka, surga itu belum diciptakan.
belum ada. Tapi kalau ajab kubur ada, kalau ajab kubur. Makanya kan ketika Utsman apa Ali ya? Ketika dia melewati kuburan, di situ ada yang kudanya sempat meringgikan di situ. Kan Utsman bilang kepada dia menangis, Utsman. Kenapa kau menangis? Karena dia mendengar ada orang yang diajab kubur. Terus sahabat bilang, bukankah Nabi Muhammad telah berjanji kepadamu bahwa dia akan menyelamatkanmu? Betul, Nabi Muhammad berjanji dia akan menyelamatkanku dari neraka, bukan dari ajab kubur. Nah itu yang Dewa tahu. Makanya ajab kubur itu ada gitu. Oke, menarik Bang Dewa. Cuman yang menggelitik saya, ini kan bisa dua perspektif ya, karena rujukan saya Hadrawi dalam bukunya itu bahwa yang dilihat Rasulullah itu mungkin bisa bersifat metafor ya, bahwa itu adalah pandangan ya, Bang Ali ya, bisa pandangan siksa neraka nanti ya, bisa pandangan siksa neraka nanti, atau kita bisa di dalam yang menggelitik saya, atau itu memang benar-benar sudah ada yang disiksa di neraka. Wallahu a'lam bishawab. Cuman memang itu agak menggelitik saya sih bukunya itu. Betul. Ini Bang Baran tambahin sedikit, Dewa lupa. Ada hadis juga yang menjelaskan begini ya. Ini nggak tahu, Dewa lupa lagi hadisnya itu ya. Nabi Muhammad kan sempat diperlihatkan pintu-pintu neraka kan. Neraka jahanam, neraka ini, dan diperuntukkan untuk orang-orang seperti ini. Dan ketika Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, pintu yang terakhir, ini neraka untuk siapa? Jibril kan tidak menjawab. Untuk siapa Jibril? Jibril tidak menjawab. Dan akhirnya begitu didesak terus sama Nabi Muhammad, Jibril bilang kalau ini untuk umatmu. Nah disitulah Nabi Muhammad pingsan. Nggak tahu itu apa sih namanya? Benar ya Pak Ustadz Elwan ya, kalau tidak salah ya. Iya. Ya, tapi menarik kajian kali ini. Tapi pihak Kristen kalau ada yang mau ini ya, mau ikut sumbangsi dari kitabnya. silakan Ustaz Alwan. Tafadhol Ustaz. Kalau saya soal surga dan neraka, ada kalau nggak salah keterangan dari Ibnu Katsir, bahwa Adam itu meminta pasangan itu bukan berarti tidak ada bidadari di situ. Jadi Adam sudah pernah melihat bidadari, dan tentu yang anehnya apakah bidadari ada yang tinggal di luar dari surga kan gitu ya. Berarti yang dilihat Nabi Adam itu bidadari yang mana kan gitu. Nah, makanya agak cukup unik ya. Tapi gini ya, maksudnya abang-abang sekalian, saya tidak ada niat untuk menggiring-giring ya, karena menurut saya gini, sebelum cinta ya, kalau ini khusus untuk Bang Mahadewa ya, sebelum ternyata cinta itu adalah kegiatan hormonal ya, hormon endorfin itu, sehingga manusia bisa mencintai seseorang, dulu para filsuf sudah berpikir soal kausa formil, material, sama kausa prima. Artinya bukan berarti harus menunggu teknologi ada, tapi manusia sepertinya jauh lebih. Ini bentar dulu, ini feedback siapa sih? Nggak tahu. Bang tambah lagi kapan? Itu feedback itu. Di mute dulu mungkin Bang tambah lagi. Bang tambah lagi, di mute dulu mungkin. Ya. Kalau dengan Bang Dewa, kalau Bang Dewa ya. Saya hanya tanya sedikit ya. Kalau masalah gaib itu kan hanya untuk diimani, tidak boleh dibahas. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mohon maaf, jangan bahas gaib lah. Gaib itu kan gambaran masa depan, hanya untuk diimani. Nah, tapi kan ada pengetahuan sedikit, ada petunjuk sedikit, ya kan? Kalau misalkan toh ada petunjuk sedikit, kita tidak jadi masalah untuk membahas. Kecuali kalau itu kita ditambah-tambah, itu jelas tidak boleh. Iya. Kalau ditambah-tambah. Ini nggak ada bahas masa depan, ini bahas masa lalu, justru masa yang paling lalu, bahkan Nabi Adam paling lalu sekali, sejak tapi awal. Tadi Bang Satria itu nyinggung cinta. Neraka soalnya. Tadi bahas surga neraka. Mohon maaf loh ya, mohon maaf. Iya, kita ini saling mengisi lah. Jadi tadi Bang Satria nyinggung cinta sama Bang Mahadewa, dia dewa cinta.
nggak bakal nyampe ilmu Bang Satria. Iya serius. Iya serius. Maaf saya salah. Kak, ini kemarin kan Dewa udah jelasin juga. Jelasin dulu ke Abang ya kan. Kalau di dalam percintaan dulu ini kan hanya sebatas teori. Teori itu bukan suatu hukum, bukan suatu ketetapan. Kalau teori ya teori gitu kan. Nah, teori Darwin mengatakan manusia berasal dari monyet. Itu percaya nggak? Nggak ada yang percaya. Tapi Dewa percaya. Setelah lihat Edis Dewa percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi yang mengatakan teori bahwa manusia itu dulu mempunyai 2 kepala, 4 tangan, 4 kaki. Karena saling ego satu sama lain, akhirnya dikutuk sama Tuhan dan mereka terpisahkan dan saling merindukan. Itu teori cinta. Hanya teori jadinya. Walaupun Dewa tahu gitu kan kisah semuanya, tapi ya apa yang mau dibahas kalau hanya sebatas teori. Bahkan yang namanya antropologi, ilmu matematika, PMP, ilmu IPA IPS buntu kalau sudah bicara mengenai soal manusia pertama itu siapa. Tapi Al-Quran menjawab itu semua. Nah, kalau Al-Quran ini udah ketetapan, udah hukum gitu.